Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala rabbukum fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang menghimpun kita bersama di tempat ini. Insyaallah menjadi tempat yang mulia, menjadi majlis yang suci karena kemuliaan yang kita bersilaturahim sesama warga umat Islam. Dan mudah-mudahan lebih dari itu Allah menjadikannya sebagai cara untuk memperteguh keislaman kita, memperkuat keimanan kita, dan memperindah keisanan kita kepada Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa menurunkan pada uswah hasanah kita, Nabi terakhir, Rasul penutup, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, ahli sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para syuhada, mujahidin, dan kaum muslimin pada umumnya. Para bapak ibu sekalian, para pemuda-pemudi jamaah pengajian, kepada saya diamanatkan untuk berbicara, kita berbagi tentang pembahasan, kalau saya bahasakan mungkin ibadah di bulan Dzulhijjah. Kalau diurutkan berdasarkan kualifikasi dari yang wajib, tentu saja ibadah yang utama harus disebut adalah menunaikan ibadah haji. Kita asumsikan andai misalnya batas waktu terakhir memasuki Mekah itu pada tanggal 7 Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah ya. Mengapa tanggal 7 Dzulhijjah? Karena sejak tanggal 8 Dzulhijjah jemaah haji dituntunkan untuk sudah masuk ke Mina untuk menunaikan ibadah tarawih. Tapi tentu saja bayangannya adalah pelaksanaan ibadah hajinya haji qiran, haji yang antara
umroh dan hajinya digabung. Atau boleh saja misalnya kita bayangkan sebelum tanggal 7 jemaah haji sudah menunaikan umroh terlebih dahulu, sehingga hajinya haji tamattu, menunggu sekian pekan, ada yang 1 pekan, 2 pekan, bahkan ada yang 1 bulan. Tapi sejak tanggal 8 Dzulhijjah jemaah haji bersiap kembali menggunakan kain ihram untuk menunaikan haji. Untuk yang hajinya tamattu, maka niatnya labbaika Allahumma hajjan, karena tadi sudah kan sebelumnya tamattu. Nah, maaf saya sampaikan kalau di sini tidak semuanya warga Muhammadiyah. Majelis Kaji Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan hadis-hadis yang ada, berbeda dengan yang dituntunkan oleh umumnya yang ada di Indonesia, sebagaimana yang ditulis dalam tuntunan Manasik Haji Muhammadiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah itu jemaah haji, sekali lagi saya katakan, dari penginapannya masing-masing menggunakan kain ihram menuju Mina, meninggalkan Mekah menuju Mina pada pagi hari. Itu didasarkan pada hadis Nabi, hadis yang sahih yang menyatakan summa qada Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Mina. Nabi pada tanggal 8 Dzulhijjah itu, pada hari tarwiyah itu, di pagi hari yaitu godaan itu artinya pergi di pagi hari, meninggalkan Mekah menuju Mina. Terus hadis mengatakan wa shalat dhuhra wal 'ashra wal maghriba wal isya'a wal fajr bi Mina. Dan Nabi menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar, sholat subuh di Mina. Berarti Nabi berada di Mina sejak siang hari, zuhur, asar, malam hari sampai subuh. Kalau sampai subuh berarti masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Saya tambahkan sekali lagi, ini bedanya yang dilaksanakan oleh Nabi, yang diikuti oleh para jemaah haji Muhammadiyah dengan jemaah haji lainnya. Karena kalau jemaah haji yang lain, sependek pengetahuan saya, pada tanggal 8 Dzulhijjah itu langsung masuk ke Arafah. 8 Dzulhijjah tinggalkan Mekah, langsung masuk ke Arafah. Jadi di Arafah sejak tanggal 8 Dzulhijjah. Rasulullah tidak mencontohkan begitu. Rasul mencontohkan Arafah itu baru diinjaki pada siang hari. Nah, setelah tadi diilustrasikan pada tanggal 8 siang itu di Mina, zuhur, asar sudah sholat di Mina, ya, itu di jamak. Kemudian maghrib, isya, malamnya tentu di Mina. Pertanyaannya, apa yang dilakukan di Mina? Padahal kalau menurut perhitungan para ulama itu bukan merupakan bagian dari kewajiban haji, bukan menjadi bagian dari rukun haji, wajib haji, yang kalau tidak ditunaikan kena dam. Betul. Tapi persoalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji yang 1 kalinya beliau tunaikan, beliau melakukan itu.
Padahal Rasul bersabda dalam urusan haji, khudhu anni manasikakum, ambil dariku cara manasik hajimu. Rasul tunaikan ibadah tarbiyah, yaitu ibadah yang bentuknya sejak tanggal 8 sekali lagi Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Mina dan menetap di Mina sejak siang hari sampai pagi tanggal 9. Yang dilakukan oleh Rasul persisnya saat itu adalah Rasul menyiapkan perbekalan, sehingga disebut sebagai at-tarwiyah dari kata rawa yurawi tarwiyatan, artinya menyiapkan air. Tentu saja tidak hanya air yang disiapkan, air dibawa dengan unta, segala macam perbekalan dibawa untuk kemudian masuk ke Arafah dan sebagainya dengan berbagai keperluan. Ada orang yang mengatakan, tapi kan itu kalau sekedar perbekalan, ya bisa saja langsung dari Mekah ke Arafah. Inilah yang disebut para bapak ibu sekalian, dalam masalah ibadah kadang-kala persoalannya itu adalah bersifat ta'abudi. Ta'abudi itu artinya faktor akal, pertanyaan-pertanyaan rasional itu tidak ada tempatnya di sana. Kalau menggunakan bahasa guyonan, pokoknya Nabi menunaikan titik, kita hanya ikuti. Dalam bahasa Al-Quran, wa ma'atakum rasulu faqulu, apa yang dibawakan oleh Rasul tunaikan. Nah, Rasul melakukan itu maka kita lakukan. Oleh karenanya ciri khas Jemaah Haji Muhammadiyah salah satunya selain gambar Muhammadiyah, Aisyah, antara lain adalah menjaga ibadah hari tarwiyah saat prosesi ibadah haji. Ini yang pertama. Nah, setelah itu tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah SAW baru meninggalkan Mina menuju Arafah, dan disebutkan dalam hadis selama dari Mina ke Arafah itu ada dua versi hadisnya. Yang pertama sebagaimana yang sering disampaikan, bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi ada versi yang kedua, karena sudah mulai memasuki dekat ke hari Nahar 9/10, versinya itu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita memasuki 9 Dzulhijjah. Kemudian bertakbir sejak 9 Dzulhijjah, bukan 10 Dzulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, saya beri koma terlebih dahulu. Yang jadi persoalan 9 Dzulhijjahnya yang mana? Karena kita 1 Dzulhijjahnya tidak sama. Nah,
Gimana jawabannya para bapak ibu kalian rahimahullah? Kalau mau disederhanakan, mohon maaf, kalimatnya adalah karena kita belum ada kesepakatan penanggalan kalender Hijriah, maka sampai kapanpun bakal terjadi perbedaan sebagaimana yang terjadi sekarang. Dan ternyata kalau betul data yang disampaikan oleh teman-teman, lebih banyak yang berbeda dengan Mekah daripada yang sama. Bahkan negara-negara dekat Mekah saja beda. Jordan, terus Kuwait, Uni Emirat Arab, dan ternyata ada yang tanggal 25 India. Nah, di Asia Tenggara, Brunei anggota Mabit itu Idul Adha-nya bareng dengan guyonannya bareng dengan Muhammadiyah. 23 pada anggota Mabit. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya, banyak hal. Tapi kalau disederhanakan, karena kita belum punya kesepakatan pakai kalender yang sama, yang terunifikasi, yang menyatukan semua umat Islam di dunia. Tapi tetap menyisakan pertanyaan yang ditonton oleh umat lain jadi kelucuan. Apa itu? Pada saat kita di sini memastikan satu Dzulhijjah itu pada hari ini misalnya, lalu di Saudi satu Dzulhijjah itu besok, maka kita di sini berpuasa Arafah, sementara di Saudi belum wukuf di Arafah. Pertanyaannya, puasa apa itu? Kan gitu ya. Para bapak ibu sekalian rahimahumullah, jawabannya insya Allah itu tetap puasa Arafah. Karena kebetulan ada hadis ditemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengerjakan puasa Arafah sebelum kewajiban haji jatuh kepada beliau dan umat Islam. Artinya puasa Arafah itu bukan karena hukum di Arafah, tapi puasa Arafah itu ditunaikan oleh Rasulullah karena penanggalannya itu 9 Dzulhijjah. Kalau begitu maka puasa Arafah kita di Indonesia walaupun berbeda dengan hukum di Saudi Arabia tidak menjadi masalah, insya Allah. Jadi jangan ragu, yang hari Selasa lusa insya Allah kita puasa Arafah, dan tetap namanya puasa Arafah walaupun di sana saudara-saudara kita belum menunaikan wukuf. Karena mesti ditanya puasa apa itu? Ya puasa Arafah. Kenapa? Karena istilah puasa Arafah itu ternyata ada dua. Pertama, puasa karena sebagaimana yang sering kita dengar terjadi pada hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, tapi Rasulullah mencontohkan di waktu lain puasa Arafah itu karena tanggalnya 1 Dzulhijjah. Nah, lebih dari itu, sekali lagi saya bertegas, kita kutiplah Fatwa MUI tahun 1975. Silakan dicari filenya. Haruskah
sama Lebaran dengan Mekah? Nah, jawabannya persis argumentasinya seperti yang tadi disampaikan. Tidak mesti. Alasannya adalah karena kita belum punya kesepakatan bersama menggunakan kalender yang sama. Tapi mohon maaf, ini juga sekaligus jadi pertanyaan besar. Sampai kapan kita akan berbeda terus? Padahal kita ketika 1 Januari bersepakat tahun baru, ketika masuk dengan umat yang lain 25 Desember kita ikut saja sebagai hari Natal kan gitu. Tapi 1 Dzulhijjah beda, 1 Ramadan beda. Jawabannya ini hutang kita pada umat yang akan datang. Nah, itu yang saya kasih format terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan. Kita percepat saja. Kalau setelah 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, mulai persisnya wukuf di Arafah itu kan di siang hari. Ya. Jadi bukan sejak tanggal 8 Dzulhijjah di siang hari tanggal 8 Dzulhijjah, tapi 9 Dzulhijjah siang hari. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Dan sholat zuhur, asar di jamak kosor di Arafah dengan jamak takdim. Kalau itu sudah ditunaikan, jemaah haji terus menuju ke Muzdalifah di sore hari, menuju Muzdalifah dan maghrib di Muzdalifah. Sampai kapan maghrib di Muzdalifah? Para ulama, kalau mengutip para ulama dan dikembalikan pada hadis Nabi, disebut meskipun hanya sepotong dari malam hari, meskipun sejenak dari malam hari. Sejenak dari malam hari itu, ya hitungannya paling sedikit kalau dikembalikan ke jamnya itu adalah sekitar 1 jam. Tapi yang menarik pada Bapak Ibu sekalian rahimahullah, pada zaman Nabi juga pernah terjadi ada sahabat yang mabit di Muzdalifah itu sambil jalan. Kok sambil jalan maksudnya gimana? Jadi ada sahabat yaitu Siti Saudah ditemani oleh teman-temannya. Atas sepengetahuan Nabi, beliau lebih dulu meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Kenapa? Karena Siti Saudah itu badannya, maaf, seperti saya, besar. Kalau ikut rombongan dengan Nabi seperti biasa tertinggal, itu maka didahulukan. Ketika Nabi dan para sahabat istirahat, beliau itu duluan, gitu. Jadi mabitnya sebentar saja terjadi. Nah, oleh karenanya kalau dikembalikan ke normatif yang baiknya, Rasulullah betul-betul bermalam tidur di Muzdalifah. Bata yabitu baita, tidur di malam hari. Ya kalau tidur berarti di sana mata merem, istirahat. Bahkan kalau kita dengan ngorok dan karena capek. Nah, Rasul baru meninggalkan Muzdalifah di pagi hari saat matahari terbit. Itu sudah tanggal berapa? Tanggal 10. Nah, meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Dan di Mina saat itu Rasulullah masuk siang hari.
Muncul pertanyaan di sini berdasarkan beberapa hadis. Ternyata praktekan sekarang terjadi sebagaimana yang kita lihat. Saat masuk Mina, ada sahabat yang langsung ke Mekah menunaikan tawaf ifadah. Bolehkah itu? Boleh. Jadi dari Muzdalifah itu bukan langsung ke Mina, tapi ke Mekah. Boleh. Itu namanya falamma afadun nas. Boleh. Dan setelah dari Mekah tawaf ifadah baru ke Mina, atau mengambil jalan amannya pada saat di Mina, tetap di Mina mulai tanggal 10, 11, 12 atau 10, 11, 12, 13 buat yang nafar sandi. Apa yang dilakukan pada tanggal 10? Jemaah haji melempar jumroh Aqobah saja sebanyak 7 kali lemparan. Nah, terus menetap ini. Tapi ada juga jemaah haji yang berhitung selama di Mina itu mencoba untuk menyempatkan ke Mekah. Bolehkah itu? Boleh. Dulu para sahabat juga menunaikannya persis seperti itu. Dan mereka lapor pada Nabi, kami melakukan itu, kata Nabi, wajibat. Kami melakukan langsung tadi dari Muzdalifah langsung ke Mekah atau tawaf ifadah. Apa kata Nabi? Wajibat. Boleh. Ada juga sahabat yang menunaikan tawaf ifadah itu selesai maghrib di Mina, baru mereka menuju Mekah dan menunaikan tawaf ifadah. Kalau sudah seperti itu sudah haji. Nah, kalau sekarang saudara-saudara kita belum haji, pertama belum tawaf, belum itu, kedua belum tawaf ifadah. Nah, sederhananya itu ya para bapak ibu sekalian. Untuk yang haji, saya tidak mendetilkan masalah-masalah sunnahnya. Terus yang kedua, buat kita yang ada di Indonesia pada musim Dzulhijjah seperti sekarang, apa yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW? Pertama, kita dituntunkan untuk menunaikan puasa. Puasa yang mana? Tadi puasa Arafah. Kedua, puasa juga yang sama. Ini jarang terdengar. Puasa mulai dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Baru dengar nih? Ya. Bahkan sebelum puasa yang tanggal 9 boleh juga menunaikan puasa tarwiyah, sehingga 8 puasa tarwiyah, 9 puasa Arafah. Buat yang mau lengkap 1, 2, 3 sampai 9 Dzulhijjah, monggo silakan dipilih. Yang kedua, tuntunan sunnah saya baca, buat yang mampu, para bapak ibu sekalian, para pemuda, dituntutkan untuk menyembelih hewan kurban. Man wajada sa'atan walam yudhaqi fala yaqrabanna bisolatan. Siapa yang mampu, kalau dia tidak berkurban, maka jangan mendekati musola kami. Jadi jelas hadis ini mengisyaratkan bahwa berkurban itu mengandung sisi aspek
sosial, berbagi. Kamu sudah terbiasa makan daging, nah sekarang musimnya kurban, kamu punya kemampuan tapi tidak berkurban. Kata Nabi, jangan dekati musola kami, jangan dekati tempat menyembelih hewan kurban kami. Karena kata musola itu maknanya ada dua. Pertama tempat sholat, kedua lapangan yang dijadikan tempat sholat, dan lapangan yang dijadikan tempat sembelihan. Nah, kamu punya uang, punya kelebihan harta, tapi tidak berkurban, jangan ikut nimbrung di sini. Sholat itu salah jauh. Saking marahnya Nabi buat yang punya kemampuan tapi tidak berkurban. Nah, muncul pertanyaan, sejauh mana ukurannya kemampuan itu? Jangan sampai merokok 1 hari 2 bungkus tapi tidak mampu berkurban. Padahal tidak ada tuntunan rokok ya. Itu melakukan tuntunan hadis palsu itu yang berbunyi nikmatul udud ba'da dahar. Ya, Muhammadiyah sudah memfatwakan haram. Nah, kalau merujuk ke madhab yang paling kencang madhab Hambali. Orang yang mampu berkurban itu adalah yang ketika musim kurban dia mampu berutang dan yakin mampu bayar. Jadi dia berhitung, saya bisa ngutang, bisa bayar. Itu mampu. Seperti ibu-ibu berhitung, saya bisa ngutang barang ini, bisa saya selesaikan dalam 1 tahun, kan gitu. Nah, kan gitu. Betul ya? Bisa biasanya barang ini, barang itu, gitu ya. Nah, ini kambing nih 1. Saya ngutang bisa nih. Saya bayar dalam setahun. Madhab Hambali yang agak longgar, madhab Syafi'i, orang yang mampu adalah orang yang memiliki kelebihan harta di musim kurban. Dan yang lebih longgar lagi madhab Hanafi, orang yang mampu adalah orang yang biasa berzakat, jadi orang kaya. Nah, terserah mau mengambil yang mana, mau yang Hanafi, Syafi'i atau Hambali. Cuma kalau nunggu Hanafi sampai kapanpun nggak bakal kurban. Nah, lalu tambahan, buat yang berniat berkurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan tuntunan yang jarang diperhatikan, yaitu sejak tanggal 1 Dzulhijjah, kalau menggunakan kalender Muhammadiyah misalnya, sejak malam hari tanggal 1 Dzulhijjah, para bapak ibu shobhul kurban dituntunkan untuk tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai hewan kurbannya disembelih. Bukan sampai tanggal 10 Dzulhijjah, bukan. Karena belum tentu tanggal 10 disembelih kan. Seperti sekarang ini katanya disepakati, oke, lebarannya 23, tapi disembelihnya tanggal 24 kan gitu. Berarti wah, jenggotnya panjang 11 hari. Padahal baru berapa hari saja sudah begini nih kumisnya. Itu didasarkan pada hadis Nabi, hadisnya Sahih, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik min adfarihi wa sya'rihi." Kalau sudah terjadi 1 Dzulhijjah dan di antara Anda
sudah berniat menjadi sholihul kurban, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu ditahan kukunya, ditahan rambutnya. Maksudnya jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya, hatta yudhiyah, dia sampai dia menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, sampai menit berapa ya Pak Arum? Nah, masih ya? Kalau masih, saya beri koma dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Sambil saya tarik nafas dulu. Belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang tadi bahwa versi Muhammadiyah untuk melaksanakan ibadah tarwiyah itu bersifat ta'abudi, sedangkan dan penentuan hisab ruqyah itu Muhammadiyah mengakunya itu sebagai teknis atau metode, jadi tidak ta'abudi, sedangkan bagi pihak yang lain mengakunya itu sebagai ta'abudi. Ruqyah memang harus dilakukan karena itu bagian dari ibadah. Nah, bagaimana kita menentukan yang mana itu ta'abudi dan mana yang bukan, sehingga mungkin bisa memilah-milah mana yang itu memang menjadi sunnah Nabi atau memang sekadar metode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang saya tanyakan, untuk yang pelaksanaan puasa tarwiyah tadi, mungkin bisa disampaikan. Saja, pertanyaan saya adalah apakah benar bahwa disunahkan memperbanyak takbir dari awal Dzulhijjah, takbir seperti hari raya? Karena kemarin saya kajian di situ dijelaskan bahwasanya kita disunahkan untuk memperbanyak takbir dari awal Dzulhijjah seperti takbir hari raya. Ikut imam, kan perempuan juga bisa jadi imam. Tidak ada laki-laki yang bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama berkaitan dengan ta'abbudi. Sesungguhnya mudahnya prinsipnya itu ketika kita melihat satu praktek ibadah, maka kita terima saja. Nah, baru kita berpikir apa dibalik ibadah ini. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW bersiwak, ibadahnya itu ternyata kalau dalam paham Muhammadiyah bukan pada siwaknya, tapi bersih mulut, bersih gigi. Siwak itu hanyalah cara. Persis ketika Rasulullah makan dengan
3 jari. Ya karena yang dimakan buah kurma. Coba kalau yang dimakan bubur. Panasan kalau makannya pakai jari. Kan gitu. Persis ketika Rasulullah mewajibkan kita bayar zakat fitrah. Pakai apa? Pakai lagi-lagi kurma. Apa makna kurma di sana? Ternyata ibadahnya bukan pada kurma, tapi makanan pokok. Maka muncullah kita bayar pakai beras. Nah, saat Muhammadiyah menentukan pakai hisab, bagi Muhammadiyah ruqyah itu hanyalah cara, ibadahnya itu bukan pada ruqyahnya, tapi ketika seorang muslim menentukan awal bulan Ramadan, ketika seorang muslimah menentukan awal bulan Syawal, menentukan awal bulan Dzulhijjah, maka pastikan telah terjadi awal bulan. Gitu. Caranya pakai apa? Pada masa Rasulullah caranya pakai ruqyah. Dan yang menarik, mohon maaf, saya ingatkan semuanya, Quran justru nyebutnya hisab. Rasulullah pakai ruqyah. Quran nyebut pakai hisab. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar sesuai dengan perhitungannya. Berarti bisa dihitung kan? Iya. Di ayat yang lain jelas-jelas disebutkan ada dasinina wal hisab. Kok Rasulullah pakai ruqyah? Apakah Rasulullah menentang Allah? Tidak. Karena Rasulullah sedang menggunakan satu cara yang cara itu diketahui oleh umatnya, sementara hisab belum diketahui. Kalau Rasulullah memaksakan pakai hisab, Rasul namanya tidak bertabligh, tidak berkomunikasi dengan umatnya. Dalam bahasa sekarang Rasul menciptakan fitnah gitu. Gak boleh seorang Rasul berkomunikasi dengan bahasa yang tidak dipahami oleh umatnya. Nah, sekarang kan kentara bahwa ruqyah itu hanya cara. Di dunia yang lain saat itu hisab sudah dipakai. Rasulullah pakai ruqyah karena saat itu di masyarakat Arab khususnya umat yang diajak dakwah oleh Rasul khususnya belum dipakai. Nah, lalu muncullah hisab. Dan penggunaan hisab bukan baru-baru ini, sudah sejak zaman klasik. Cuma para ulama sejak dulu memang salah paham. Bahkan ada ulama yang mencampur adukan antara hisab dengan astrologi. Jangan pakai hisab, itu perbuatannya ahli nujum. Padahal hisab hanya alat cara berhitung, jadi tidak ada masalahnya. Nah, tinggal muncul pertanyaan, kapan sesuatu itu ta'abudi dan ta'abuli? Saya kira contohnya tadi sudah memunculkan satu pegangan. Jadi prinsipnya kita berta'abudi saja dulu, pegang satu hal berdasarkan apa yang disabdakan, difirmankan oleh Allah. Pada tahapan selanjutnya lalu kita berpikir, oh ternyata Rasulullah pakai unta itu hanya sekedar cara. Rasulullah ketika pakai jubah itu hanya sekedar cara. Ibadahnya itu kan nutup aurat. Nah, sekarang kita siapa yang pakai jubah di sini coba? Kan nggak ada. Siapa yang pakai jilbab di antara ibu-ibu? Nggak ada.
Apakah tidak sesuai dengan sunnah? Sesuai, karena tuntunannya intinya menutup aurat sesuai dengan kebiasaan lingkungan tempat masing-masing. Gitu.